Baik, selamat pagi Ibu Endang. Selamat pagi Bu Fitria. Menjelang siang ya Bu ya nih ya. Iya, siang ini. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Sehat sih Bu, tapi Alhamdulillah. ada sesuatu ya. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu hari ini Ibu? Iya, ini saya menghadapi persoalan anak-anak di kelas itu loh Bu Fitria. Oh begitu. Eh, ada apa Ibu di kelas Ibu? Mungkin bisa sharing dengan saya Ibu? Iya, ini loh. Anak-anak itu kok pasif sekali ya di kelas-kelas tertentu. Saya ini mengajar 5 kelas, tapi ada kelas tertentu yang pasif kalau pas pelajaran saya gitu. Oh begitu. Ada beberapa siswa yang pasif di dalam kelas ya Bu ya. Berarti di kelas-kelas tertentu ya Bu ya. Tidak semua nggih. Iya, Baik. Nah, berarti, tujuan kali ini kita, ngobrol kali ini mau menyelesaikan, permasalahan yang sedang Ibu alami nggih, Bu, nggih? iya, tujuan saya mau percakapan ini mau menyelesaikan permasalahan saya tadi di kelas kok banyak anak-anak yang pasif seperti itu di Gitu, kelas tertentu tadi. baik. Nah, dengan menurut Ibu, ada beberapa siswa yang pasif tersebut, menurut Bu Endang itu ukuran, apa ya, idealnya di kelas itu yang baik itu seperti apa sih, Bu? Kondisi ideal yang saya harapkan itu anak-anaknya yang aktif ya. Kalau menerima pembelajaran itu yang aktif begitu. Jadi apa Hmm. aktif? Kalau selama ini yang di kelas tertentu itu kan 4 anak yang aktif, dua puluh Ya. delapannya tidak aktif, sementara di kelas yang lain itu Hmm. terbalik, 28-nya aktif, 4-nya tidak aktif begitu. Tidak aktif. Oh, begitu ya, Bu Oke. ya. Jika Ibu melihat dari apa yang sedang Ibu hadapi ini, skalanya dari 1 sampai 10 itu berarti baru skala berapa, Ibu? Saya di 6 ya, Skala 6 ya, Bu ya. ya 6. Sedangkan Ibu mengharapkan nanti di ukuran keberhasilannya itu skala berapa, Ibu? Ya di ini ya, kalau sudah dibalik 4 jadi 28 yang aktif pasif tadi itu ya di 9 begitu, yang bisa Oh, saya ini ya, yang saya harapkan begitu ya. Idealnya ya kalau muridnya itu 32 dalam satu kelas ya dia bisa kebalikannya lah 28 yang aktif, 4-nya yang pasif seperti itu. Ya maksudnya belum berani ya dibalik ya, jumlahnya. ya. Jadi, Oh, baik. Oke. Berarti dari ukuran keberhasilan yang sudah Ibu apa ya setting tersebut ya, berarti tujuan akhir dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini apa sih, Bu? tujuan akhirnya saya nanti dapat mengatasi masalah ini. Jadi anak-anak yang tadinya pasif menjadi aktif, yang secara jumlah juga diharapkan bisa kebalik lah intinya begitu. Jadi 28 aktif, 4-nya yang mungkin belum berani begitu. Artinya ada secara kualitas dan kuantitas itu menjadi bertambah gitu ya dari segi anak-anaknya menjadi Baik, aktif gitu. menjadi aktif itu ya, Bu ya, tujuan akhirnya ya, Bu ya. Jadi yang Ya, tadinya 28 itu pasif itu bisa dibalik gitu ya, Bu ya. ya. Baik, Ibu. Menurut Bu Endang, apa ya? Dari selama ini yang Bu Endang rasakan, Bu Endang alami, itu tuh Bu Endang itu memiliki kekuatan apa sih Bu untuk apa ya melaksanakan pembelajaran di kelas seperti ini? Jika apa namanya melihat permasalahan Ibu sekarang ini, kekuatan apa yang Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki ya kalau anak-anak itu pasif ya, kekuatan yang saya miliki mungkin kalau saya ini mau bekerja sama lah membuka diri dengan teman sejawat begitu ya, mungkin dengan guru teman-teman BK itu berarti itu kekuatan saya negosiasi ya, lobby-lobby itu ya, saya kan biasa punya panggilan sayang Hmm, kepada guru BK gitu ya. Punya ya, hasil gitu ya, itu saya mungkin bisa tahu ini ya, tahu permasalahan anak-anak ini, latar-latar belakang si anak ini kenapa ya pasif di kelas itu begitu. Terus selama ini saya sebenarnya juga sudah membuat asesmen diagnostik non kognitif sebelum pembelajaran gitu ya.
Yang dulunya saya merasa Baik. bahwa asesmen diagnostik itu cukup dilakukan oleh teman-teman dari BK dipakai untuk seterusnya, oh ternyata tidak. Ternyata asesmen diagnostik non kognitif itu juga di setiap nanti tema atau topik itu juga ternyata kita harus lakukan ulang lagi. Ternyata tidak bisa dipukul rata bahwa segala pertanyaannya itu harus sama seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya. Saya rasa seperti itu. Saya masih menyempatkan atau membuat asesmen diagnostik non kognitif itu. Dan mungkin kalau Oke, saya dengan baik. nego dengan guru teman-teman BK, saya mungkin Mm-mm. lebih bisa membuat lagi itu asesmen diagnostiknya. Oke, baik. Jadi dengan melakukan kegiatan negosiasi dan kolaborasi ya, Bu ya, dengan guru Ya, BK ya, Bu ya. ya. Baik. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki tersebut, apa sih rencana aksi yang ingin Ibu lakukan? Rencana aksi saya tadi ya, saya lebih ini ya, apa membuat asesmen diagnostik non kognitif itu supaya saya Hmm? tahu latar belakang Mm-mm. siswa itu, kebutuhan belajar Mm-mm. mereka, gaya belajar mereka, terus mungkin juga termasuk kalau gaya belajar kan nanti endingnya kepada media-media pembelajaran apa yang mereka inginkan, harapkan sehingga lebih mudah dipahami ya untuk topik ini, untuk topik apa yang saya berikan begitu. Maka saya Mm-mm. rencana aksinya membuat asesmen diagnostik non kognitif yang berkolaborasi dengan teman-teman dari BK, bisa juga dengan wali kelas, sehingga kondisi tertentu di kelas tertentu tadi itu kan pasti ada sesuatu ini latar belakang yang saya yakin kalau dengan bekerja sama dengan teman-teman BK atau wali kelas, nanti pertanyaannya akan lebih akurat begitu ya, karena mengenal sekali, sehingga bisa Oke. mendetek ya seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi dari kolaborasi awal tidak hanya di awal saja, tapi juga sampai ke rencana aksinya masih berkolaborasi ya Ibu ya. Kemudian Ya, Ibu, menurut Ibu dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira ada hambatannya nggak sih Bu? Menurut Ibu? iya. Ini kalau yang Mas. hambatannya itu kadang ini ya, hambatan kurang variasi dalam pertanyaan saya. Rencana aksi tadi kalau Hmm. saya tidak kolaborasi, biasanya kan pertanyaannya sama ini. Selama ini saya kelas A, B, C, sama saja 5 kelas itu saya buat sama. Jadi setelah ya itu yang menjadi hambatan ya. Termasuk nanti dalam rencana aksi kalau saya tidak membangun relasi kolaborasi itu, sehingga kan latar belakang saya tidak tahu itu pasti juga apa menjadi hambatan itu begitu. Baik Ibu. Jadi dari apa hambatan-hambatan tersebut, Ibu kemudian mencari solusi ya Bu ya. Kemudian Ibu, dari rencana aksi tersebut Bu, komitmen apa sih Bu yang nanti Ibu lakukan dari apa namanya rencana aksi tersebut Bu? Iya, rencana aksi saya tadi kan mau berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman IK untuk membuat asesmen diagnostik non kognitif. Nah, ini kalau saya tidak sesegera mungkin untuk melaksanakan, saya menunda-nunda, berarti kelas saya akan pasti terus. Maka Hmm, saya target dalam waktu 1 minggu begitu, saya sudah baik. harus bisa membuat asesmen diagnostik non kognitif supaya apa di kedepannya saya tidak salah lagi karena setiap tema topik itu kan berbeda-beda. Kebutuhan muridnya bisa jadi berbeda. Sehingga dalam waktu 1 minggu saya usahakan untuk bisa segera kolaborasi dan membuat asesmen itu. Baik Bu, jadi dalam waktu 1 minggu ya Bu ya, Ibu akan melakukan komitmen tersebut. Nanti saya tunggu ya Bu ya, setelah 1 minggu nanti apakah akan ada perubahan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Iya, Baik, begitu ya. ya, baik Bu Endang. Dari apa yang sudah Bu Endang sampaikan tadi, dari sharing yang kita lakukan ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan ini dari percakapan dengan Bu Fitria, tadi saya merasa ada apa ya, tujuan saya kan ingin menyelesaikan masalah anak-anak itu yang pasif di kelas seperti itu. Hmm. Lalu saya bisa mengidentifikasi apa ya hambatan-hambatannya seperti itu ya. Ada hambatan apa? Terus saya bisa merencanakan. Oh, endingnya nanti dalam 1 minggu ke depan itu saya harus sudah bisa membuat asesmen
non kognitif untuk anak-anak, terlebih yang di kelas itu saya bisa kerjasama, saya harus melakukan kerjasama dengan teman-teman BK seperti itu. Jadi percakapan ini saya rasa tujuannya sudah saya dapatkan, bahwa saya permasalahan saya bisa saya atasi sendiri begitu ya, saya mendapatkan solusi. Oh, saya harus membuat itu loh dalam 1 minggu dan kerjasama dengan teman-teman BK seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi dari permasalahan awal ya Ibu belum bisa merencanakan aksi untuk kedepannya, Ibu menjadi timbul rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjawab dari permasalahan tersebut ya Ibu. Ya, baik Ibu. Ya, Mungkin untuk sharing kita hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kita harus melanjutkan uh, tanggung jawab kita ya Bu ya sebagai guru untuk masuk kelas iya, lagi. Itu Bu iya, iya. Endang, terima kasih atas sharingnya. Saya tunggu minggu depan ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Fitria. Mudah-mudahan Bu Fitria masih mau membantu saya ya untuk Pastinya Ibu, terlaksana ya nah, minggu depan. pastinya Ibu. Oke, oke. Baik, terima Terima kasih kasih Bu selamat siang Fitria. Bu Endang. Iya.